Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi sembako seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi. Sejak 2004, wakil militer di MPR atau DPR dihapus. Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Gerakan reformasi merupakan sebuah perjuangan karena hasil-hasilnya tidak dapat dinikmati dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat dimaklumi karena gerakan reformasi memiliki agenda pembaruan dalam segala aspek kehidupan. Peristiwa penting di era reformasi. Yang pertama, pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Yang kedua, pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mulai menjabat tahun 1999 sampai tahun 2001. Terpilihnya Gus Dur karena MPR menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Dirinya mundur dari jabatan pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati menduduki jabatan presiden berdasarkan situasi politik yang terjadi pada saat itu. Setelah gagal menjadi presiden pada pemilu tahun 1999, akhirnya menjadi presiden setelah Gus Dur dilancarkan oleh MPR. Sidang DPR maupun MPR memutuskan mengangkat wakil presiden Megawati menjadi presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Permasalahan pada era reformasi. Reformasi dengan berbagai agenda dan rencana pelaksanaannya tidak kemudian berjalan tanpa hambatan. Keadaan politik, sosial, dan ekonomi pasca Orde Baru masih mengalami kepincangan dan mengganggu sinergisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada berbagai permasalahan yang timbul pada masa reformasi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya. Terjadi konflik dan perlu segera dilakukan upaya penyelesaiannya. Salah satu permasalahan bangsa yang timbul pada masa reformasi adalah masalah disintegrasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah terpusat pada satu titik, yaitu pemerintah pusat. Adapun pemerintah pusat memiliki fungsi menjalankan pemerintahan secara keseluruhan dan menyalurkan pada tingkat yang berada di bawahnya. Namun, pada masa reformasi pemerintah beralih pada sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah atau provinsi berhak mengatur kehidupannya. Ada beberapa contoh konflik internal yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi. Salah satunya adalah disintegrasi baik suku gerakan separatisme yang terjadi di Aceh. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Politik. Pada era reformasi, kehidupan politik Indonesia berjalan secara dinamis. Awal reformasi ditandai dengan ketidakpercayaan dan amarah masyarakat terhadap antek-antek Orde Baru. Pemerintahan awal reformasi memperlakukan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang tahapan dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari wakil pemerintah dan wakil-wakil partai politik. Pada tahun 2004, Indonesia mulai melakukan pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Tahun selanjutnya, Indonesia juga mulai memperlakukan pemilihan langsung untuk kepala daerah tingkat 1 dan kepala daerah tingkat 2. Ekonomi. Perekonomian di Indonesia sedang berada pada fase krisis di awal reformasi berlangsung. Akan tetapi, pergantian pemerintahan yang diikuti dengan membaiknya sistem politik dan kuatnya penegakan hukum juga memberikan angin segar terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.